Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Apa kabar ya? Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Namun saya minta maaf teman-teman, mungkin nadanya kurang nada suaranya kurang bersemangat ya, karena maklum saya lagi pusing. Ya, ini di hadapan saya ini ada mesin cutting teman-teman ya, mereknya Maxtron Cut 100 ya. Ini sudah saya pegang sekitar 2 minggu. Saya sudah analisa mesin ini, dan permasalahannya sudah saya temukan. Cuma memperbaikinya membutuhkan waktu untuk memesan alatnya, dan yang punya minta cepat ya. Inilah kesulitan kami teknisi yang punya minta cepat, sedangkan kita keterbatasan di alat. Karena kalau mesin ini sudah bisa, kenapa ditunda-tunda gitu ya? Kalau bisa cepat, kenapa ditunda-tunda? Namun saya minta maaf juga teman-teman, video yang akan saya upload ini mungkin teman-teman yang dalam tanda kutip bukan teknisi pasti bingung ya. Tapi saya berharap yang mengisi komen di bawah kawan-kawan teknisi saja, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab, kalau teman-teman tidak ada dasarnya ya agak bingung untuk menjelaskannya ya. Tapi intinya ini hanya tutorial untuk renovasi perombakan saja. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sewaktu mesin ini datang, sudah saya cek itu bagian ini teman-teman, bagian power supply-nya. Oke. Nah, itu ada resistor, nilainya 2,2 ohm sudah terbakar ya. Nah, di sampingnya juga ada dioda, kodenya IN5819, itu sudah konslet. Jadi sewaktu saya perbaiki ini, sudah saya tes nyala teman-teman mesin ini. Saat saya tes menggunakan cutting, ternyata api tegangan tingginya tidak keluar. Jadi memang mesin ini sudah saya tes ya. Nah, saya tes ngelas mau, tapi kalau untuk cutting tidak mau, karena rangkaian pembangkit tegangan tingginya tidak aktif. Jadi cara ngetesnya yang ini saya pakai api 380 teman-teman, karena trafonya inputnya tidak ada 0, 220, 380 nggak ada. Yang ini trafo bawaannya 0 sama 380, jadi saya inputnya harus menggunakan trafo step up 380. Kemudian yang input untuk tegangan tingginya ini saya gunakan trafo step up juga teman-teman, tapi yang kawatnya lebih tebal. Jadi inputnya ini dari genset yang saya punya, dari genset. Kemudian saya naikkan tegangannya menjadi 380 untuk mengetes ngelas mesin-mesin ampere besar untuk 3 pas ya. Dan alhamdulillah ini berhasil teman-teman. Mungkin nanti suatu saat saya akan buatkan tutorial. Ini kita rapikan ya, karena ini prototype. Ini rakitan saya yang kedua, satu lagi sama teman teknisi juga, dia meminjam. Nah, nanti coba akan kita buat video khusus untuk trafo regulatornya. Kembali lagi ke masalah teman-teman. Jadi saat saya tes hidup tidak bisa untuk motong, tapi ngelas mau. Nah, berarti bagian penguatnya semua oke. Masalahnya hanya di bagian ini teman-teman, pembangkit frekuensi tingginya atau tegangan tingginya ya. Kalau di televisi ini seperti playbacknya. Ini posisinya di sini teman-teman. Ya, di sini ya. Dia tergantung di sini, nggak ada sarangnya seperti ini. Nah, ini kedudukan sarangnya, mesinnya taruh di sini. Nanti ini di baut, ini ada tempat bautnya, ditempelkan. Nah, ini menggunakan playback sudah rusak teman-teman. Resistornya ini saya ganti kanibal saja, yang aslinya resistornya udah gosong. Playbacknya juga yang aslinya ini teman-teman, kodenya apa ini,
Nah, FBT 08 ya. Pinnya hanya 5 pin kaki di bawahnya, dan ini sudah putus teman-teman. Kita ukur nih sudah tidak nyambung. Kemudian rencana saya teman-teman, ini mau saya gulung, trafonya mau saya gulung seperti trafo pembangkit frekuensi tinggi di bagian tik mesin tik ya, TIG untuk ngelas stainless. Ini saya ada papan bekas, mungkin udah copot-copot. Ini mau saya coba pasang ke mesin ini, tapi setelah saya mulai merakit tadi ada keraguan teman-teman. Nah, trafonya pun sudah saya siapkan sebenarnya, tapi saya ada keraguan. Saya coba pelajari lagi, ternyata beda ya, karena tegangan input kalau 3 pas ya seperti ini rata-rata, hanya ngambil dari trafo induknya ya, hanya sekitar 3 lilit saja ini teman-teman. Nah, jadi 3 lilit ini tegangannya dimasukkan ke playbacknya. Nah, jadi saya coba melihat trafolas merek cutting juga, merek Rilon cutting 100 seperti ini, papan pembangkit frekuensi tingginya. Ini saya coba lihat playbacknya. Nah, playbacknya kodenya ESH 17 ya teman-teman. Nah, ternyata saya pelajari jalurnya ini mirip sekali sama yang akan mau kita buat ini. Cuma perbedaannya teman-teman, kalau playback yang tipe asli bawaannya yang FBT ini, itu input lilitan primernya di sini ya. Nah, kita coba input lilitan primernya di sini, sedangkan trafo yang punya Rilon ini kodenya BSH 17 ini input primernya di sini ya. Jadi saya harus masangnya terbalik. Aturannya begini teman-teman, sesuai gambar ya. Nah, saya harus pasang nanti di sisi satu lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ini saya pasang. Nanti ini kita pasang di sini. Nah, tegangan tingginya taruh di sini. Iya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, oke, nanti kan kita coba teman-teman. Terus ini akan saya potong jalur ini. Jalur lilitan primernya akan saya potong karena ini kondisinya langsung teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya lihat punya Rilon, ini punya Rilon, dia ada pembatas ini jembatannya, jembatan kapasitor sama resistornya. Ini nilainya 10 kilo ohm ya. Kapasitornya ini nilainya kan, satu kapasitor ini diparalelkan ya, tuh diparalelkan. Satu kapasitor ini nilainya 100 nano, 630 volt, digabung 2 berarti 200 nano, tegangannya 630 volt. Ini akan coba saya pasang ke sini teman-teman. Nah, jalur ini akan saya putuskan, dan resistor dan kapasitor jembatan tadi akan saya sambung untuk safety saja sih kalau menurut saya. Oke, sepertinya itu aja teman-teman. Saya coba rakit dulu teorinya. Prakteknya nanti kita lihat sama-sama ya. Insya Allah Allah permudah dan pekerjaan kita selesai. Oke teman-teman, saya sudah rakit ya alat yang mau kita buat tadi. Nah, ini playback yang tipe BSH 17 sudah saya pasang. Di posisinya saya sengaja masang mereng teman-teman, karena saya khawatir tegangan tingginya menyambar besi ferrit di sini ya. Jadi saya pasang agak mereng, kemudian ini kita akan tutup sama isolator ya. Kemudian ini sudah saya putuskan jalur ini, jalur langsungnya. Ini sudah saya kasih kapasitor dan resistor jembatannya.
Karena saya tadi membuat ini karena meniru dari desain merek Rilon ya. Oke, nanti ini kan kita pasang. Ini soket input tegangan masuknya yang dari trafo ini ya. Ini yang cuma 3 lilit kabel putih ini teman-teman. Nah, ini inputnya di sini. Ini kaki input relay untuk mengaktifkan relay, dan soket ini untuk ini langsung dihubungkan ke gulungan loopingnya ya. Dan perlu diingat teman-teman, di sini ada platina. Platina ini pesan saya hati-hati ya untuk posisi jaraknya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jika terlalu jauh, api yang dihasilkan di ujung torchnya itu pendek ya atau kecil. Terlalu dekat tidak bagus juga, sangat memberatkan playback, bisa cepat rusak ya. Jadi kita harus menyetelnya ini di feel, dirasakan saja. Rasanya cukup. Nanti kita lihat di hasil api torchnya ya, di ujung nozzle-nya nanti akan kita lihat apinya. Oke, karena sudah zuhur teman-teman, saya break dulu. Nanti selepas istirahat dan sholat zuhur ya kita pasang di sini, nanti di sarangnya kita pasang di sini dan kita tempel di bautnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Saya sudah pasang ya yang tadi sudah kita rakit pembangkit tegangan tingginya. Seperti biasa, kalau saya ngetes mesin 3 pas teman-teman, karena ini trafonya tidak ada 0220 trafo power supply untuk menghidupkan kontrol ya. Ini trafonya ya, tidak ada tegangan 220 nya, jadi saya pakai trafo step up rakitan saya sendiri. Yang ini khusus untuk menghidupkan trafo ini aja teman-teman ya. Nah ini kita input dari tegangan bengkel 220. Nah di sampingnya ini ada dioda bridge untuk 3 pasnya ya. Ini 3 input 3 pas, tapi karena kita tidak ada listrik 3 pas, saya pakai 2 jalur saja. Yang ini akan saya beri tegangan 0 dan 380. Ini saya dapatkan dari trafo rakitan kita ya. Yang ini khusus untuk menghidupkan dioda bridge nya aja teman-teman, untuk mengelas, jadi yang nanggung bebannya trafo ini nanti. Kabel-kabelnya saya sudah siapkan ya, kita tinggal tes nanti. Saya sudah siapkan. Nah ini torchnya nanti yang kita potong di sini. Saya taruh di atas ember bertujuan supaya apinya nggak kemana-mana teman-teman. Ya untuk safety saja ya. Nanti kita tes. Oke teman-teman, tadi kita sudah tes ya mesin ini, dan alhamdulillah saya senang hasil rombakan kita itu berhasil ya teman-teman. Ya mungkin ada kekurangannya, tapi sejauh ini setelah kita tes tadi motong, alhamdulillah lancar teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu melihat tutorial sederhana ini
Ya semoga bermanfaat ya, menjadi berkah. Oke, ini sudah saya rapikan mesinnya. Mungkin besok sudah bisa diantar ke tempat yang punya. Dan yang terakhir saya akan perlihatkan data, tabel datanya ya. Nah di sini insya Allah jadi referensi juga teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.